saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Gurukar PSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 27 September, hari biasa ke-25, peringatan wajib Santo Vincenzius Apollo. Bacaan yang akan kita renungkan dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai ayat 6 dengan tema andalkan Tuhan dan jangan mengandalkan diri sendiri. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya masih ingat pengalaman yang sangat menarik ketika saya masih suster muda. Setiap hari Minggu bersama teman kami pergi ke stasi. Awal perjalanan kami membawa perbekalan yang cukup banyak. Air minum, roti, permen, jaket, payung, dan lain sebagainya. Sehingga tas kami penuh dan lumayan berat. Karena bekal yang banyak dan perjalanan yang jauh dengan berjalan 4 km, akhirnya bekal yang dibawa terasa menjadi beban. Untuk mengurangi beban, maka dalam perjalanan makanan kami habiskan sehingga lebih ringan melangkah untuk melanjutkan perjalanan. Kami kurang fokus pada tugas pelayanan kami, tetapi lebih pada kebutuhan sehingga perjalanan ini menjadi lebih terasa berat. Pengalaman ini mengingatkan saya akan sabda Tuhan hari ini. Dalam bacaan tadi dijelaskan bahwa ke-12 murid yang selama ini menyertai Yesus dan mengalami karya dan pengajaran Yesus sekarang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Ini merupakan latihan praktek kepada ke-12 rasul setelah sekian lama mereka bersama dengan Yesus. Untuk tugas ini mereka diberi tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan diingatkan agar jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali firman-Nya, tenaganya dan kuasanya yang sudah dilimpahkannya kepada mereka. Tenaga dan kuasa yang diberikan Yesus bukanlah dalam bentuk benda-benda material, melainkan dalam wujud sabda. Sabda Yesus mempunyai kekuatan atau kuasa untuk menyembuhkan dan memperbaharui hidup manusia supaya manusia bertobat dan semakin percaya kepada Yesus. Yesus memberikan kepada para muridnya tenaga dan kuasa untuk berbicara dan bertindak atas namanya dengan membuat mujizat-mujizat, mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Yesus juga berpesan agar mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan menuju tempat-tempat berutusan. Mengapa? Mengapa Yesus berpesan kepada para muridnya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan
perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Barangkali hal ini disampaikan supaya mereka fokus pada tugas perutusan yang diberikan kepada mereka. Bekal yang dimaksudkan di sini adalah kantong sedekah atau dompet yang dibawa seorang pengemis. Yesus melarang murid-muridnya mengemis agar mereka bisa terbebas dari keserakahan. Yesus menghendaki agar para muridnya tidak fokus kepada hal-hal yang materi, tetapi mengandalkan Dia dan bukan mengandalkan diri dan tenaga mereka sendiri. Saudara-saudari, seperti para murid, kita juga dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus memberi kita tenaga dan kuasa agar kita juga sanggup mewartakan kabar keselamatan dan sanggup memberikan kesaksian akan kerajaan Allah kepada semua orang melalui kesaksian hidup kita. Saudara-saudari, tugas ini tidak mudah, apalagi di zaman ini, berhadapan dengan manusia yang hidup di zaman yang semakin berkembang dan barangkali juga telah dikuasai oleh perkembangan zaman ini. Manusia hidup dalam budaya hedonisme, materialisme, dan lain sebagainya. Pastilah tugas ini sangat berat. Walau tugas ini berat, Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita masing-masing, mari kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian kita mampu melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan kepada kita, mewartakan kerajaan